Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Robi Zidni Ilman Maksudi. Saya dari kelas 10 IPS 1. Sini saya akan mempresentasikan Kerajaan Kediri. Sejarah berdirinya Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri bermula dari perintah Raja Airlangga untuk membagi kerajaan menjadi dua bagian pada tahun 1041 Masehi. Pembagian ini kerajaan dimaksudkan untuk menghindari pertikaian, seperti dikutip dari buku Ensiklopedia Sejarah Lengkap Indonesia dari Era Klasik sampai Kontemporer oleh Adi Sudirman. Wilayah kerajaan Raja Airlangga dikenal sebagai Kahuripan. Pembagian kerajaan tersebut akan dilakukan Brahmana Sakti bernama Empu Bahrada. Kedua kerajaan tersebut dikenal sebagai Kerajaan Jenggala dan Penjalu. Kerajaan ini dibatasi oleh Gunung Kawi dan Sungai Brantas seperti dikisahkan dalam Prasasti Mahaksubia 1289 Masehi, Kitab Negara Kertagama 1365 Masehi, dan Kitab Calon Arang 1540 Masehi. Pada awal masa perkembangan Kerajaan Kediri tidak banyak diketahui orang. Prasasti Turun Hyang II 1044 yang dikeluarkan Kerajaan Jenggala hanya memberitakan adanya perang saudara antara Jenggala dan Kediri sepeninggal Raja Airlangga. Sejarah Kerajaan Demak, pendirian, masa kerajaan, dan runtuhnya kerajaan. Sejarah Kerajaan Kediri atau Penjalu mulai diketahui oleh adanya Prasasti Sirah Keting tahun 1104 atas nama Sri Jayawarsa. Sebelum Sri Jayawarsa, hanya Raja Sri Samarawijaya yang diketahui. Letak Kerajaan Kediri yakni di daerah Jawa Timur. Kerajaan Kediri berpusat di Daha atau sekitar kota Kediri sekarang. Pusat Kerajaan Kediri tersebut terletak di tepi Sungai Brantas yang masa itu sudah menjadi jalur pelayaran yang ramai. Kerajaan Kediri. Raja Kerajaan Kediri Sari Jayawarsa Digjaya Sastrapabhu Sari Kameswara Prabu Jayabaya Prabu Sarwaswara Prabu Kroncaryadipa Srengga Kertajaya. Kehidupan Kerajaan Kediri. Kehidupan ekonomi Kerajaan Kediri dapat diketahui melalui kronik-kronik Cina yang menyebutkan di antaranya sebagai berikut. 1. Kediri menghasilkan banyak beras. 2. Barang-barang dagangan lain yang laku di pasaran seperti emas, perak, daging kayu cendana, pinang, dan gerabah. 3. Telah menggunakan uang yang terbuat dari emas sebagai alat pembayaran atau alat tukar. 4. Posisi Kerajaan Kediri sangat strategis dalam perdagangan Indonesia Timur dan Indonesia Barat dengan kota pelabuhannya. 5. Pajak rakyat berupa hasil bumi. Kehidupan sosial Kerajaan Kediri. Masyarakat Kediri tidak menganut sistem kasta seperti disampaikan dalam kitab Lubdahaka. Dalam kitab tersebut disampaikan tinggi rendahnya martabat seseorang tidak ditentukan oleh dasar keturunan dan kedudukan, tetapi berdasarkan tingkah lakunya. Masa kejayaan Kerajaan Kediri. Masa kejayaan Kerajaan Kediri terjadi pada kepemimpinan Jayabaya. Jayabaya dikenal dengan kepemimpinan politik dan ramalan-ramalan yang dibukukan dalam Jongko Joyoboyo. Di samping itu, sikap merakyat dan visi Jayabaya jauh ke depan membuat dikenang. Runtuhnya Kerajaan Kediri. Runtuhnya Kerajaan Kediri terjadi pada masa kekuasaan Raja Kertajaya. Seperti dikisahkan dalam kitab Pararaton dan Negara Kertagama pada tahun 1222, Kertajaya dianggap telah melanggar agama dan memaksa Brahmana menyembahnya sebagai dewa. Kaum Brahmana lalu meminta perlindungan Ken Arok yang bercita-cita memerdekakan Tumapel. Kekuasaan Kediri mencetuskan perang antara Kerajaan Kediri dan Tumapel di dekat desa Ganter. Keberhasilan Ken Arok mengalahkan Kertajaya menandai runtuhnya Kerajaan Kediri yang kemudian menjadi kekuasaan Tumapel atau Kerajaan Singasari. Peninggalan Kerajaan Kediri. Peninggalan Kerajaan Kediri salah satunya yang diyakini yaitu situs Tondowoso pada awal tahun 2007. Sejumlah arca kuno peninggalan Kerajaan Kediri yang ditemukan di Desa Gayam Kediri tersebut tergolong langka karena sudah pertama kalinya ditemukan patung Dewa Siwa catur muka atau bermuka 4. Prasasti Kerajaan Kediri juga menjadi peninggalan, di antaranya yaitu 1. Prasasti Sirah Keting berisi pemberian hadiah pada rakyat oleh Raja Jayawarsa.
2. Prasasti Tulugagung dan Kertosono berisi masalah keagamaan yang ditulis Raja Bameswara 1117 sampai 1130 Masehi. 3. Prasasti Ngantang menerangkan pemberian hadiah pada rakyat Ngantang. Hadiahnya berupa sebidang tanah yang dibebaskan pajaknya oleh Raja Jayabaya. 4. Prasasti Jaring memuat nama seperti Kebo Waruga dan Tikus Jinada. 5. Prasasti Kamula menerangkan keberhasilan Raja Kertajaya memerangi musuh-musuhnya di Katang. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.